semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Alia dengan NIM 14012043559 dari kelas MB 4407. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan dan menganalisis rasio keuangan dari PT Uli Manitra Tbk. Di sini saya menganalisis rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan yang telah saya baca dan analisis. Oke, kita mulai membaca laporan keuangan dan menganalisis rasio keuangan perusahaan dari PT Uli Manitra Tbk. PT Uli Manitra Tbk. PT Uli Manitra Tbk atau yang biasa disingkat UNIK didirikan pada tanggal 25 Agustus 1992. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan. Per tanggal 30 Juni 2020, perusahaan ini memiliki 856 karyawan. Visi misi PT Uli Manitra. Yang pertama, visinya. PT Uli Manitra akan menjadi perusahaan publik yang dikenal luas dan menjadi yang terdepan dengan memberikan jasa dan pelayanan dengan kualitas yang baik bagi keuntungan konsumen. Dan untuk misinya, PT Uli Manitra bergerak di bidang infrastruktur yang menyediakan jasa dengan fokus utama memberikan kualitas terbaik dari beragam produk, peralatan, dan juga pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dengan harga yang bersaing. Lalu, merencanakan perluasan operasional dengan menawarkan harga yang kompetitif kepada pelanggan dengan memperbaharui unit atau mengganti unit secara berkesinambungan. Mengutamakan keselamatan kerja demi memuaskan pelanggan dan karyawan PT Uli Manitra. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang baik dan membina hubungan baik dengan pelanggan, supplier, dan juga staf. PT Uli Manitra Tbk. Di sini ada logo. Oke. Next, definisi dari rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri itu adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi. Untuk jenis-jenis rasio keuangan yang akan saya analisis, yang pertama ada rasio likuiditas, rasio struktur modal, rasio manajemen aset, dan yang terakhir rasio profitabilitas. Rasio likuiditas terbagi menjadi 5. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada asset test ratio, yang ketiga ada average collect period, dan yang keempat akun receivable turnover, dan yang kelima inventory turnover. Mulai dari yang pertama, current ratio. Untuk current ratio, rumusnya sendiri yaitu current asset dibagi current liabilities. Current ratio atau rasio lancar adalah salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai posisi entitas. Pada tahun 2020, dari hasil perhitungan, yaitu current rasionya sebesar 0,855. Sedangkan pada tahun 2019, berdasarkan perhitungan, yaitu 0,655. Ini menunjukkan current rasio yang rendah, karena nilainya di bawah 1. Hal ini menunjukkan perusahaan kemungkinan sedang mengalami kendala dan kesulitan membayar utangnya. Kondisi keuangan perusahaan mungkin sedang tidak baik-baik saja dan sedang tidak sehat pada tahun 2020 maupun 2019. Yang kedua ada asset test ratio. Asset test ratio itu rumusnya current asset dikurangi inventories dan dibagi current liabilities. Pada tahun 2020, berdasarkan perhitungan saya,
yaitu sebesar 0,838. Dan pada tahun 2019 sebesar 0,657. Dapat kita lihat tidak jauh berbeda, tetapi lebih besar asitas rasio pada tahun 2020. Asitas rasio juga terkenal sebagai rasio cepat, yaitu rasio likuiditas yang mengukur seberapa cukup aset jangka pendek perusahaan untuk menutupi kewajiban lancar. Asitas rasio perusahaan ini pada tahun 2020 sedikit meningkat dibanding 2019, tetapi sama aja, masih kurang dari 1. Berarti perusahaan ini tidak memiliki aset liquid yang cukup untuk membayar kewajiban lancar mereka. Next, kita akan membahas average collects period. Untuk rumusnya yaitu akun receivable dibagi daily credit sales. Pada tahun 2020 berdasarkan perhitungan yaitu 162,7 dan pada tahun 2019 yaitu 149,712. Average collect period yaitu rata-rata yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari hasil penjualan barang secara kredit. Jadi, rata-rata waktu hasil penagihan utang yang dibutuhkan oleh PT Ulima Nitra yaitu pada tahun 2019 sekitar 150 hari, dan pada tahun 2020 waktu yang dibutuhkan malah makin lama, yaitu sebesar 163 hari. Selanjutnya, akun receivable turnover. Untuk rumusnya yaitu credit sales dibagi akun receivable. Pada tahun 2020 sebesar 2,242 dan pada tahun 2019 sebesar 2,438. Akun receivable turnover rasio atau rasio perputaran piutang yaitu perhitungan keuangan sederhana yang menunjukkan seberapa cepat pelanggan Anda membayar tagihan mereka. Selanjutnya inventory turnover. Untuk rumusnya yaitu COGX dibagi inventory atau harga pokok penjualan dibagi persediaan barang. Pada tahun 2020 sebesar 74,372 dan pada tahun 2019 sebesar 166,168. Inventory turnover digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan mampu menjual persediaan dalam periode tertentu dan membandingkan dengan rata-rata industri. Untuk hasil, perhitungan menunjukkan mengalami penurunan pada tahun 2020 dibanding 2019. Ini berarti perusahaan mengalami penurunan untuk menjual produk. Next, kita masuk ke rasio yang kedua, yaitu rasio struktur modal. Yang pertama ada debt ratio dan yang kedua time interest earned atau yang biasa disingkat TIE. Untuk debt ratio sendiri rumusnya debt total debit dibagi total aset. Pada tahun 2020 sebesar 0,489 dan tahun 2019 yaitu sebesar 0,520. Rasio hutang adalah rasio solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya. Dapat kita lihat, debit rasio pada tahun 2020 menurun dari tahun 2019. Dan pada kenyataannya, investor justru jarang membeli saham perusahaan yang rasionya sangat rendah, bahkan bernilai 0. Rasio utang 0 bukan berarti kondisi keuangan itu sehat. Nilai 0 justru menunjukkan perusahaan tersebut tidak membiayai operasional perusahaannya. Next, time interest earned atau yang biasa disingkat TIE. Rumusnya yaitu operating income dibagi interest expense. Pada tahun 2020 sebesar 42,481 dan tahun 2019 sebesar 110,397. Time interest earned ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar atau
bayar kembali biaya bunga di masa depan. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat penurunan yang lumayan jauh dari tahun 2019. Ini berarti perusahaan mengalami penurunan untuk pembayaran utang di masa depan. Selanjutnya ada rasio efisien manajemen aset. Yang pertama ada total asset turnover dan yang kedua ada fixed asset turnover yang biasa disingkat FATO. Oke, total asset turnover atau TATO rumusnya sales dibagi total aset. Pada tahun 2020 sebesar 0,549, sedangkan pada tahun 2019 tidak jauh berbeda, sebesar 0,5725. Tato digunakan untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar pada suatu periode, atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi perputaran aset, maka semakin efisien perusahaan tersebut dalam mencetak keuangan dari aset yang dimiliki. Sebaliknya, jika perusahaan mempunyai tingkat perputaran aset yang rendah, berarti perusahaan tersebut kurang efisien dalam mengelola aset untuk menghasilkan penjualan. Berdasarkan hasil hitungan dan analisis 2019 maupun 2020 berarti menunjukkan perusahaan kurang efisien dalam mengelola aset untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada fixed asset turnover atau yang disingkat FATO. Untuk rumusnya yaitu sales dibagi net fixed asset. Pada tahun 2020 sebesar 0,749, tidak jauh berbeda pula pada tahun 2019 yaitu 0,761. Rasio perputaran aktiva tetap yaitu rasio aktivitas yang mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset. Tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Fixed asset turnover pada tahun 2020 dan 2019 tidak jauh berbeda karena sama-sama di bawah 1. Selanjutnya, rasio profitabilitas terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, operating return on investment atau yang disingkat OIROI. Yang kedua, operating profit margin atau yang disingkat OPM. Dan yang ketiga, net profit margin atau yang disingkat NPM. 4, return on equity atau ROE. Yang kelima, gross profit margin atau yang disingkat GPM. Dan yang terakhir, return on asset atau yang disingkat ROA. Oke, kita bahas yang pertama dulu, operating return on investment atau OIROI. Rumusnya yaitu operating income dibagi total aset. Pada tahun 2020, OIROI-nya sebesar 0,023, sedangkan pada tahun 2019 sedikit lebih besar yaitu 0,056. Operating return on investment yaitu laba atas investasi yang dihitungkan berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan berdasarkan modal yang ditanam, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Next, operating profit margin atau OPM. Pada tahun 2020 sebesar 0,04 dan pada tahun 2019 0,097. Operating profit margin. Operating profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atau penjualan bersih. Karena OPM-nya menurun dari tahun sebelumnya, maka perusahaan perlu hati-hati dalam memaksimalkan aset untuk periode bisnis yang akan berjalan. Lalu ada net profit margin atau NPM. Ini rumusnya net income dibagi sales. Pada tahun 2020 sebesar 0,006 dan 2019 yaitu sebesar 0,07. Net profit margin atau margin laba bersih adalah rasio profitabilitas yang menyatakan keuangan dari operasional bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau penjualan bersih.
Jadi dapat kita simpulkan, pendapatan di tahun 2020 menurun dibanding pendapatan di tahun 2019. Selanjutnya ada Return on Equity atau ROE. Rumusnya, net income dibagi common equity atau laba bersih dibagi ekuitas. Tahun 2020 sebesar 0,007, sedangkan tahun 2019 berdasarkan perhitungan sebesar 0,084. Rasio pengambilan ekuitas atau rasio profitabilitas yang mengukur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Pada tahun 2020 menurun. Mungkin bisa disebabkan karena kinerja perusahaan tidak baik. Misalnya, target penjualan tidak mencapai, dan sebagainya. Selanjutnya ada Gross Profit Margin atau GPM. Rumusnya gross profit dibagi revenue. Untuk tahun 2020 sebesar 0,114 dan tahun 2019 sebesar 0,173. Gross profit margin adalah ukuran keuangan yang berharga bagi manajer, perusahaan, serta investor perusahaan ini karena menunjukkan efisien yang dapat digunakan bisnis untuk memproduksi dan menjual satu atau lebih sebelum biaya ditambah atau dikurangi. Tidak selalu berarti margin lebih tinggi dan baik daripada dan pada tahun 2020 dan 2019, gross profit-nya tidak jauh berbeda, hampir sama. Untuk return on asset atau yang biasa disingkat ROA, rumusnya yaitu net income dibagi total aset. Tahun 2020, ROA-nya sebesar 0,487, sedangkan pada tahun 2019, berdasarkan hasil perhitungan yaitu sebesar 0,457. ROA adalah indikator untuk menunjukkan seberapa perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Nilai standar ROA yang baik yaitu di atas nilai 5,98%. Jika nilai tersebut di atas 5,98% berarti ROA dikategorikan baik. Dan sebaliknya, jika nilai ROA berada di bawah 5,98%, berarti ROA tersebut dikategorikan tidak baik. ROA perusahaan ini termasuk tidak baik, apalagi nilainya hanya 0, tidak mencapai 1. Oke, sekian video saya tentang menganalisis rasio keuangan dan membaca laporan keuangan untuk perusahaan PT Oliva Nitro Tbk. Sekian video tentang laporan keuangan dan analisis rasio keuangan dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.